3, 2, 1. Wow, amazing! Hello my friend, Monami watashi no tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Chiang Hongyan telah menyatukan semua benua di bawah kepemimpinan fraksi ledakan surgawi. Di benua Xuanyuan, sekelompok kultivator bertemu dengan Sukue. Kau tak sancang dari Holy Moon Temple kan? Cepat, serahkan token milikmu itu. Melihat mereka, Sukue malah menguap. Tunggu dulu, kenapa kau menguap? Sukue berkata, sebenarnya apa yang kalian lakukan sih? Bukankah ini ujian tentang kemampuan pribadi? Kenapa kalian malah berkelompok? Hahaha, sete kami punya teknik rahasia untuk mengelabui hutan ini. Kami tidak akan terpisah setelah diteleportasi ke dalam hutan ini. Dan kami khusus mengincar pria malang sepertimu. Katanya, dia sudah memiliki 2 token. Ayo kita jatuhkan dia. Dengan begitu, kita akan selangkah lebih dekat dengan kelulusan. Alhasil mereka berdua pun dikalahkan oleh Sukue. Apa cuma ini barang yang berharga? Apa kalian pernah melihat sebuah batu kerikil kecil? Cuman itu yang kami miliki. Tolong lepaskan kami, Tuan Tang. Lalu batu kerikilnya gimana? Kami tidak pernah melihatnya. Dasar gak berguna. Di luar hutan, Nisang, bagaimana ujian pertemuannya? Salah, Master Temple. Tan Sanchang dan 2 orang murid elit lainnya masih di dalam hutan dan belum tereliminasi. Baguslah kalau gitu. Bakat Tan Sanchang ini sangatlah luar biasa. Dia adalah jenius langka di Holy Moon Temple kita. Jika dia bisa masuk ke Sekte Yongchen, reputasi Holy Moon Temple kita pasti akan meningkat drastis. Tenang aja, Master. Tan Sanchang telah melewati berbagai tes dari Nisang. Dia pasti akan melewati ujian ini. Dalam hati Nisang, Tan Sanchang, kau harus bermain dengan baik kali ini. Dengan begitu, rahasia Yongchen. Selama beberapa dekade ini, para jenius yang dikirim untuk berlatih di bawah komando Yongchen telah menghilang dari pandangan semua orang. Beberapa murid yang dikirim oleh Holy Moon Temple kami juga tidak ada kabar. Meskipun Heaven's Gate mengklaim bahwa para murid Yongchen tidak berniat menunjukkan diri mereka sendiri, tapi situasi ini sangat aneh. Peri Yurou dari Sekte Tai terkenal beberapa tahun terakhir ini. Setelah menjadi murid Yongchen, dia pernah kembali ke sektenya setelah sekian lama untuk mengurus teman lamanya. Tapi akhir-akhir ini, tidak ada yang pernah melihat Yurou muncul lagi. Kemana perginya para elit yang dikirim ke Heaven's Gate? Tan Sanchang, kau harus membawa bibit jiwaku untuk mengetahui rahasia ini. 3 hari kemudian, banyak kultivator yang sudah mendapatkan 3 token dan maju ke tingkat selanjutnya. Setengah hari lagi, ujiannya akan berakhir. Dan hutan kekacauan juga akan tertutup. Saat ini, kebanyakan kultivator sudah meninggalkan hutan. Dan orang-orang dari Holy Moon Temple sedang menunggu Sukue keluar. Nisang bertanya, Junior Lee, apa kau tidak bertemu dengan Tan Sanchang di dalam hutan kekacauan? Enggak, setelah kami masuk, kami semua terpisah. Aku terlalu fokus mencari token dan tidak bertemu dengan senior Tan Sanchang. Ini aneh, dia dapat 3 token atau enggak ya? Seharusnya dia sudah keluar. Kenapa dia masih belum keluar? Pri Nisang, apa mungkin dia itu... Gak mungkin. Kekuatan Tan Sanchang termasuk ke dalam 3 teratas dalam ujian ini. Ini hanya ujian pertama. Bagaimana mungkin dia jatuh ke dalam hutan kekacauan? Fairy Nisang, kita tunggu sebentar lagi aja. Dia pasti akan keluar. Meskipun saat ini Sukue sudah mengumpulkan 3 token, kata-kata dari sisa jiwa itu membuatnya mencari segel itu selama 3 hari. Setelah berkeliaran seperti lalat tanpa kepala selama beberapa hari, Sukue akhirnya menemukan tempat yang mencurigakan. Astaga, tempat apa ini? Di sini penuh dengan energi jahat yang kuat. Jika kultivator biasa masuk ke sini, dia pasti sudah terkikis oleh energi jahat ini dan menjadi gila.
Apa mungkin sisa jiwa iblis monyet yang lainnya tersegel di sini? Kata roh pedang, iblis monyet itu seharusnya adalah eksistensi yang sangat ganas. Tapi sisa jiwa Gaar itu seperti bocah bodoh. Itu tidak seperti eksistensi yang akan membunuh puluhan ribu makhluk hidup. Setelah berjalan cukup lama, Suke menemukan penghalang. Apakah ini penghalangnya? Sesuatu pasti tersegel di sini. Halo, apakah iblis monyetnya ada? Tiba-tiba monyet iblis itu mendekat ke penghalang. Ah, siapa yang datang itu? Halo kakak monyet, salam kenal kakak monyet. Lidahmu ini mengesalkan sekali ya. Apa kau cari mati? Dalam pikiran Sukue, dilihat dari penampilannya, sepertinya dia benar-benar iblis monyet. Kalau gitu, aku akan memperkuat segel Gaar beberapa lapis. Dengan begitu, seharusnya dia tidak akan bisa merasakan sisa jiwanya yang lain. Sukue berkata, tenanglah kakak monyet, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Hah? Menyelamatkanku? Apa kau bercanda? Penghalang ini dibuat oleh beberapa Celestial Emperor secara bersamaan. Dan kultivasimu itu hanya... dari baumu, sepertinya kau membawa Emperor Stone. Ternyata kau berada di puncak Celestial Prime ya? Dan hampir menginjak half Celestial Emperor. Bocah, aku tahu apa yang kau inginkan. Hehe, kita sama-sama orang pintar. Jadi aku tidak akan berbelit-belit denganmu. Aku akan melepaskanmu. Dan kau harus mengajariku cara menggunakan Emperor Stone ini. Jadi, semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Bukankah itu indah? Jika kau punya kekuatan untuk menghancurkan penghalang ini, bukan hanya memberitahumu cara menggunakan Emperor Stone, aku juga akan memberitahumu cara mengalahkan Celestial Emperor. Tapi memangnya kau bisa? Dalam sekejap, Suke langsung menghancurkan penghalang itu. Oke, sudah beres sekarang. Ayo, cepat kau katakan. Hah? Monyet itu kebingungan. Dalam hatinya, aku tersegel di sini selama puluhan ribu tahun. Aku sudah menggunakan berbagai metode, tapi tetap tidak bisa menghancurkan penghalang ini. Dan bocah ini bisa mengatasinya hanya dengan jentikan jarinya. Bagaimana bisa ini? Akhirnya aku bebas sekarang. Bocah, menyesallah karena sudah membebaskanku. Matilah kau. Sebelum monyet itu bisa menyerang, monyet itu langsung digeplak sama Sukue. Aku peringatkan kau. Kau sekarang hanyalah sisa jiwa, bukan lagi dewa. Mudah bagiku untuk mengajarmu. Aku hanya memintamu untuk menjawab. Ini sangat sederhana dan berakhir menyenangkan. Kau tahu itu kan? Baiklah, Emperor Stone adalah harta karun yang tak ternilai. Itu terbentuk dari kondensasi Tau seluruh tubuh Celestial Emperor sebelum dia mati. Dari zaman kuno hingga sekarang, ada lusinan Celestial Emperor yang muncul di benua Xianyun secara bergantian. Tapi yang paling banyak adalah 10 orang di waktu yang sama. Dan rahasianya adalah Emperor Stone itu. Saat kultivasi seorang kultivator mencapai half Celestial Emperor, hanya dengan memurnikan Emperor Stone, barulah dia benar-benar bisa menginjak ke ranah Celestial Emperor. Jadi hanya bisa meningkat ke arah Celestial Emperor dengan memurnikan Emperor Stone ya? Dan paling banyak hanya ada 10 orang Celestial Emperor. Itu benar. Jika Celestial Emperor yang dulu belum mati, pendatang baru tidak akan pernah bisa meningkat ke ranah Celestial Emperor. Nggak peduli seberapa kuat bakatnya. Itu aja tidak akan cukup untuk menerobos langit. Enggak. Saat 10 Celestial Emperor mengepungku, 6 dari mereka dipukul hingga berkeping-keping olehku. Sebelum mereka mati, mereka bahkan tidak bisa mengkondensasi taunya untuk para muridnya. Pada akhirnya, ke-6 Emperor Stone itu hancur berkeping-keping dan tertinggal di dunia ini. 2 pecahan yang ada di tanganmu itu, mungkin bagian dari mereka saat itu. Jika kau ingin meningkat ke ranah Celestial Emperor, pergilah dan kumpulkan Emperor Stone itu secara utuh. Lalu Sukue bertanya lagi, setelah aku mengumpulkannya, bagaimana cara aku untuk menggunakannya? Hehehe, Emperor Stone adalah Tau Spirit Stone yang sangat kaya. Kultivator biasa sama sekali tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jika suatu hari kau menemukan Emperor Stone yang utuh, kau harus menggunakan semua kekuatan celestial di dalam tubuhmu untuk diledakkan ke dalam Emperor Stone dan menghancurkan itu seutuhnya. Setelah Emperor Stone itu dihancurkan menjadi bubuk olehmu, kau akan bisa menyerap kekuatan Celestial Emperor yang paling murni. Kekuatan Celestial Emperor itu bisa memurnikan taumu dan membuatmu menerobos belenggu langit dan bumi. Dan akhirnya melangkah ke ranah Celestial Emperor. Oh, jadi sederhananya, menghancurkan Emperor Stone yang mengkondensasi tau kehidupan Celestial Emperor itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Hehehe, bocah, pengamatanmu benar-benar luar biasa. Itu benar, rahasia dari Emperor Stone tidak diketahui oleh semua orang. Dalam puluhan ribu tahun benua Xianyun, banyak kultivator yang tak terhitung jumlahnya berusaha mendapatkan Emperor Stone. Tapi apa kau tahu berapa banyak yang berhasil? Tidak ada seorang pun yang berhasil. Gak ada. Jika kau tidak memiliki kualifikasi menjadi Celestial Emperor, kau kira kau bisa menghancurkan Emperor Stone dengan kekuatan Celestial Prime? Hahaha, itu pasti sulit. Bocah, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Jadi cepat lepaskan aku. Sukue berkata, apa kau yakin? Cuma itu saja rahasia Celestial Emperor?
Iya, cuma itu aja. Itu adalah semua yang aku tahu. Heh, kenapa kau memicingkan matamu? Memangnya kenapa juga aku harus berbohong padamu? Lalu Sukue mengeluarkan rice cookernya. Hah? Apa itu? Kelihatannya itu sangat berbahaya. Singkirkan itu, jangan dikeluarkan. Setelah rice cooker itu dibuka, jiwa dari monyet ini langsung masuk ke dalam rice cooker. Totalnya ada 4 sisa jiwa kan? Di bawah pegunungan 5 elemen harusnya ada 1. Tapi menurut Ergozi dia sudah lari. Jadi masih ada 1 lagi yang tidak aku ketahui keberadaannya. Lebih baik aku kembali dulu dan tanyakan nanti kepada Gaar dan iblis monyet. Untuk sekarang aku harus melewati tes ini dulu, lalu pergi ke Heaven's Gate untuk mencari tahu detail Yongchen. Lalu Sukue keluar dari ujiannya. Lihat, itu senior Tang Sanchang. Sukue berkata, halo semuanya, akhirnya aku keluar juga. Nisang berkata, kami semua menunggumu sepanjang hari. Sebenarnya apa yang kau lakukan di dalam sana? Kenapa kau baru keluar? Hehehe. Tadi aku menemukan beberapa masalah. Nisang kembali bertanya, terus gimana tokennya? Oh itu, tentu aja aku punya. Akhirnya aku bisa lega. Berikutnya adalah ujian kedua. Itu adalah yang paling sulit. Semua kultivator yang lolos dari hutan kekacauan akan berkumpul dalam panggung kompetisi Heaven's Gate. Semua kultivator akan bersaing 1 lawan 1. Kalian bisa menggunakan berbagai macam cara untuk bertarung hingga mati. Sampai 10 orang terakhir yang tersisa. 10 orang ini akan memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian terakhir. Sukue berkata, oh, aku tahu kok. Konferensi seni bela diri pertama di dunia ini kan? Berpindah ke panggung kompetisi Heaven's Gate. Seorang tetua dari Heaven's Gate berkata, bagi kultivator yang maju ke ronde berikutnya, cepatlah berkumpul. Aku akan menyampaikan aturan dari ronde ini. Dan aku tidak akan mengulangnya. Siapapun yang dipanggil namanya, naik ke atas panggung kompetisi. Satu-satunya kondisi kemenangan adalah mengalahkan lawan. Aku yakin kalian semua sudah mengerti. Kita akan mulai aja ronde pertama kompetisinya. Pertama, murid Sete Tiangkang, Simali, melawan murid Holy Moon Temple, Tang Sanchang. Kalian berdua cepatlah naik ke panggung. Murid dari Holy Moon Temple berkata, Feri Nisang, yang pertama adalah senior Tang Sanchang. Tenang aja, pria dari Tiankang itu baru memasuki ranah Celestial Prime. Tidak perlu ada yang ditakuti. Dengan kekuatan Tang Sanchang, dia bisa dikalahkan dengan mudah. Simali berkata, bocah, menyerahlah sekarang juga. Maka aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Segera Simali mengeluarkan pedangnya. Oh, ternyata kau mengkultivasi ilmu pedang. Hah? Ilmu pedang? Dasar bodoh. Ilmu pedang hanyalah penggunaan terendah. Aku sudah menerobos ke ranah Celestial Prime. Tauku sudah sempurna. Hanya dengan memikirkan saja, aku bisa mengendalikan semuanya. Lalu Simali mengangkat lantai pertarungan dan langsung menyerang Sukue. Serangannya ini langsung dihindari oleh Sukue. Hoho, keren juga kau. Dalam hatinya, roh pedang bilang, untuk merobos ke ranah Celestial Emperor, kau harus memiliki tahta Tao. Ada banyak latihan kultivasi di dunia ini, dan semua orang sangat gigih dengan Tao-nya sendiri. Dan Tao milikku adalah keberuntungan. Terus gimana caranya agar aku bisa meningkat lebih jauh? Lalu Sukue berkata, keinginanku menyebar dalam hatiku. Jika aku mau, aku bisa mengambil apa yang menjadi milikmu. Puing-puing yang dikendalikan oleh Simali langsung diambil alih oleh Sukue. Dan dengan puing-puing itu, Sukue berhasil mengalahkan Simali. Lalu juri mengumumkan, pemenangnya adalah Tang Sanchang dari Holy Moon Temple. Para penonton mulai membuat kehebohan. Dia terbunuh dalam satu serangan. Tang Sanchang ini benar-benar kuat banget. Murid dari Holy Moon Temple juga sangat gembira. Haha, senior Tang sangat kuat. Bahkan serangan lawannya bukan apa-apa baginya. Dalam hati Nisang, Tang Sanchang, aku nggak menduga. Kau ternyata sangat kuat dalam pertempuran nyata. Kau pasti bisa melewati ujiannya dan menjadi murid Yongchen. Tang Sanchang, sekarang semuanya tergantung padamu untuk mengungkap rahasia Yongchen. Setelah kemenangan Sukue, pertarungan berikutnya pun dilangsungkan. Tidak berapa lama kemudian, semua peserta telah bertarung. Para pemenang di ronde pertama akan ikut ke dalam ronde kedua. Di ronde kedua ini, Sukue melawan Qiang Yangli dari sekte Yan Yue. Bocah, kau sangat bagus di ronde pertama. Tapi sayangnya, kau bertemu denganku di ronde ini. Menjadi murid Celestial Emperor adalah impian seumur hidupku. Meskipun aku tidak punya masalah denganmu, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Sekarang, terimalah pukulanku. Oh, pukulan ya? Menarik. Aku juga mahir dalam pukulan. Aku jadi penasaran. Apa kau bisa melukaiku? Pukulan dari pria ini ditahan oleh Sukue dengan satu jari. Pertemuan antara tangan pria itu dan jari Sukue menyebabkan getaran yang sangat hebat. Gila, pukulan ini sungguh kuat. Kalau gini, panggungnya akan hancur oleh mereka. Nisang dengan santai menjelaskan, tenang aja. Panggung ini diperkuat oleh Celestial Emperor sendiri. Nggak peduli bagaimana kau bertarung di atas sana, itu tidak akan melukai orang yang berada di luar. Setelah gelombang hasil benturan itu menghilang, semua orang melihat
bahwa pukulan dari pria ini ditahan dengan satu jari oleh Sukyue. Pria itu pun kaget. Hah? Kok menahan pukulan penuhku hanya dengan satu jari? Sukyue berkata, aku pikir ini tidak ada hubungannya dengan Tao. Itu pasti karena kau gak cukup makan. Sialan, berani-beraninya kau meremehkan tinjuku. Percaya atau enggak, aku akan menghancurkanmu hari ini. Di serangan berikutnya, Sukyue langsung mengalahkan dengan mudah pria itu. Setelah kemenangan dari Sukyue, pertandingan terus dilanjutkan. Sukyue sangat bosan menunggu pertarungan di ronde kedua ini. Aduh, kenapa ini belum berakhir sih? Nissan berkata, ada banyak kultivator yang lolos ke ujian kedua. Jadi mereka perlu disaring terlebih dahulu. Sekarang tinggal satu ronde lagi dan kau akan lolos ke babak selanjutnya. Dengan kekuatanmu, kau tidak akan mungkin kalah. Setelah 3 jam kompetisi berjalan, jumlah pesertanya berkurang dari ratusan menjadi lusinan. Tapi tetua dari Heaven's Gate merasa bahwa itu masih terlalu banyak. Jadi para kultivator melanjutkan kompetisinya lagi. Pada akhirnya, hanya 8 orang yang melewati ujiannya. Dan untuk rintangan terakhir, itu langsung menghadap Celestial Emperor Yongchen. Celestial Emperor akan memeriksa kekuatan setiap kultivator secara pribadi. Dan pada akhirnya, memutuskan apakah orang itu bisa tetap tinggal atau pergi. Sekarang mereka berada di halaman Heaven's Gate. Dengarkan semuanya. Selanjutnya adalah ujian ketiga. Kalian tidak perlu menunjukkan bakat kalian. Karena Celestial Emperor punya caranya sendiri untuk menguji kekuatan semua orang. Jika ada satu orang saja yang tidak menghargai Celestial Emperor, kalian semua akan dipenggal. Jadi demi masa depan kalian, ingatlah kata-kataku ini. Para pemimpin sekte di bawahan Heaven's Gate mengingatkan kepada para murid-muridnya. Ini adalah tingkat terakhir. Jangan sampai kalian tereliminasi. Yang penting masuk ke Heaven's Gate aja. Dengan begitu, sekte kita bisa naik ke puncak. Dalam hati Nisang, meskipun murid yang lainnya tersingkir, Tan Sanchang akhirnya bisa lolos ke babak selanjutnya. Tan Sanchang, kau harus terpilih oleh Yongchen. Tetua dari Heaven's Gate berkata, tetua dari semua sekte, kalian bisa pergi sekarang. Dan kultivator yang tersisa ikut denganku ke Heaven's Gate. Di dalam ruangan, Celestial Emperor muncul. Apakah ini para kultivator yang lolos ke babak ini? Mata yang tegas dan tubuh yang kuat. Baguslah, kalian semua akan menjadi pilar Heaven's Gate-ku. Para murid yang berhasil lolos saat gembira. Dalam hatinya, ini adalah Celestial Emperor Yongchen yang terkenal di benua Xianyun. Mendengar dari kata-katanya, apakah kita semua lolos ujian terakhirnya? Dalam hati Sukyue, Yongchen, dasar kau iblis penipu. Aku yakin dia tidak menemukan makanan yang memuaskan. Yongchen berkata, aku umumkan bahwa kalian sudah melewati ujian terakhir dan menjadi murid dari Heaven's Gate-ku. Sekte asli kalian akan dihubungi oleh para tetua. Selanjutnya, kalian hanya perlu berhati di Heaven's Gate dengan hati yang dalam. Biar aku perkenalkan, mereka adalah murid elit Heaven's Gate. Mereka ini menerima instruksi pribadiku. Dan kalian semua akan diajar oleh mereka ini. Berlatihlah dengan rajin. Dengan begitu, kalian akan memiliki kesempatan untuk diajari secara langsung olehku. Lalu ada seorang wanita berkata, kemarilah semuanya. Kalian akan ditugaskan dengan para senior kalian. Sukyue sadar dengan suara ini. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku bisa melihatmu lagi, Xiaorou. Yongchen berkata, pergilah. Yurou akan membimbing kalian untuk pembagian dan juga pelatihan. Semua murid berkata, terima kasih Celestial Emperor. Xiaorou berkata, saudara Li, saudara Huang, kalian berdua masing-masing akan membawa 4 orang untuk berlatih. Baik, Peri Yurou. Lalu dia berkata lagi, para murid baru bagilah menjadi 2 kelompok dan ikuti kedua senior kalian. Sukyue berkata, tunggu dulu, apa Peri Yurou tidak melatih kami? Hah? Aku? Mereka berdua sudah cukup, jadi tidak perlu bimbinganku. Sukyue menambahkan lagi, tapi jika kami dilatih secara personal oleh Peri Yurou, kami pasti akan lebih termotivasi. Kalau enggak, biarkan aku berlatih denganmu. Seorang seniornya merasa kesal dengan perkataan yang lancang dari Sukyue. Kurang ajar, kau pikir kau ini siapa? Berani-beraninya kau memaksa Peri Yurou. Jika kau berani membuat keributan lagi, kau akan dikeluarkan dari Heaven's Gate. Sukyue tetap berkata, Peri Yurou, apa kau benar-benar tidak memiliki kesan terhadapku? Kualifikasiku ini sangat kuat. Kenapa kau tidak melatihku saja? Murid-murid baru yang diterima terheran-heran. Apa orang ini gila? Dia berani bersikap seperti itu di hari pertama. Dia mungkin akan langsung diusir. Xiaorou berkata, aku merasa kau agak berbeda. Senior itu berkata, Peri Yurou, pria itu sangat kasar. Gak apa-apa, gak masalah kok. Kau orang yang sangat menarik. Ikutlah berlatih denganku. Murid-murid yang lain langsung bertanya, apakah itu cara untuk dilatih oleh Peri Yurou? Kalau gitu, kami juga ingin berlatih dengan Peri Yurou. Senior itu langsung menjawab, siapapun yang berani bicara lagi akan langsung diusir dari Heaven's Gate. Untuk setengah tahun, Sukyue berlatih dengan pikiran damai di Heaven's Gate. Karena dia tidak bisa mendekati Yongchen dengan mudah.
Jadi dia masih belum menemukan kelemahannya. Dan setelah bersama-sama selama periode waktu itu, dapat dipastikan bahwa ingatan Xiaorou benar-benar tersegel. Xiaorou berkata, kultivasi tahu adalah bagian terpenting untuk bisa meningkat ke ranah Celestial Emperor. Dan cara untuk meningkatkan tahu, "Hei Tasancang, kenapa kau terus menatapku?" Suke berkata, "Kita sedang berada di dalam kelas. Jadi bukankah wajar jika murid menatap gurunya? Dan guru Xiaorou ini sangat cantik. Jadi sayang kalau aku nggak melihatnya." Lidahmu benar-benar licin ya. Apa kau dengar apa yang baru saja aku katakan? Aku dengar kok. Tahu kan? Segera Suke menunjukkan taunya. Xiaorou berkomentar, "Tebal dan jelas. Sepertinya kau memang melatih taumu dengan sangat baik." Lalu Suke mulai bertanya, "Xiaorou, apa kau benar-benar tidak ingat apa-apa tentang kita?" Sudah berapa kali kau menanyakannya? Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya." Suke langsung menambahkan, "Semua orang di desa Pansan dan pakaian yang kau janji buatkan untukku, apa kau tidak mengingatnya?" Desa Pansan? Saat aku memikirkannya, aku jadi merasa bingung dan sangat tidak nyaman. Ya udah kalau gitu, jangan dipikirkan lagi, lupakan aja. Kesehatanmu lah yang lebih penting. Suke langsung bertanya kepada Sistem. "Sistem, apakah masih belum bisa memulihkan ingatan Xiaorou?" Sistem mengatakan bahwa tubuh Xiaorou telah dipindai sepenuhnya. Semua ingatan yang dimiliki tentang Suke telah terhapus, dan Yongchen telah meletakkan formasi yang rumit dalam ingatan Xiaorou. Jika Suke membangunkan ingatan Xiaorou secara paksa, Sistem khawatir itu akan membuatnya meledak dan mati. Dalam hati Suke, sungguh trik murahan, dasar Yongchen sialan. Sebelum aku mengalahkan dia sepenuhnya, ingatan Xiaorou tidak bisa dengan mudah dibangunkan. Xiaorou berkata lagi, "Besok adalah pemilihan murid Celestial Emperor. Kali ini, ke-8 murid baru akan mengikuti tes ini. Tasancang, kau harus berusaha menjadi murid Yongchen." Hari berikutnya, di lapangan banyak orang yang berkumpul. Suke bertanya, "Kenapa ada banyak orang di sini?" Xiaorou menjelaskan, pemilihan murid tertutup adalah hal yang besar. Bahkan jika mereka tidak memiliki syarat untuk pemilihan, murid dari cabang lain akan datang untuk mengamati dan berharap suatu saat mereka bisa memenuhi syaratnya. Tidak lama kemudian, Celestial Emperor Yongchen muncul. Ini benar-benar bagus. Hanya dalam setengah tahun, kultivasi dari semua murid telah meningkat. "Majulah, biar aku melihat kalian dengan baik." Mereka semua langsung memberikan hormat. "Salam Celestial Emperor." Lalu Celestial Emperor menggunakan skillnya. Kekuatan ini dia sedang memindai tahu milik setiap orang. Saat dia memindai tahu Suke, tahu anak ini sangat aneh. Mungkin ini adalah makanan yang bagus. Emperor Yongchen mendekat kepada Suke. "Siapa namamu? Dan kau berlatih di bawah senior mana?" Xiaorou dengan cepat menjawab, "Celestial Emperor, namanya itu adalah Tasancang. Dan dia berlatih denganku." "Oh, jadi junior Xiaorou. Pantas saja bakatnya luar biasa. Ikutlah ke ruangan rahasia denganku. Aku akan mengajari kemampuan unik Celestial Emperor kepadamu." Suke dengan cepat menjawab, "Terima kasih Celestial Emperor." Dalam hati Xiaorou, ternyata Tasancang ini benar-benar dipilih oleh Celestial Emperor. Di dalam ruangan, Celestial Emperor berkata, "Tahu milikmu sangat kuat dan jelas, yang secara signifikan berbeda dari murid yang lain. Tahu apa yang kau praktekkan?" Suke menjawab, "Celestial Emperor, tahu yang dilatih oleh murid ini adalah keinginan hati." Nah, di sini gue mau revisi nih. Awalnya kan tahu keberuntungan, sekarang dirubah jadi keinginan hati. Untuk hal ini, jangan tanya gue ya, kenapa bisa berubah. Emang dari translatornya aja yang rubah. Kalau menurut pendapat gue, mungkin aja translatornya salah persepsi. Karena biasanya, satu kata Mandarin bisa berarti 2 hal atau lebih. Lalu Suke melanjutkan perkataannya. "Murid ini sangat sembrono saat masih muda, dan tidak ada seorang pun yang melihatku. Maaf karena aku memiliki tahu yang tidak sopan." Yongchen langsung berkata, "Nggak sopan, tentu aja nggak. Ini sungguh tahu yang mendominasi. Itu sangat cocok untukku." Segera Suke langsung dicengkram oleh Yongchen. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara. This is Cerita Manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan.
Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.